Persamaan dan perbedaan budaya Indonesia dengan budaya Jepang. Terdapat beberapa bagian yang menggambarkan antara budaya Indonesia dengan budaya Jepang dilihat dari sisi persamaan maupun perbedaannya. Apa saja itu? Pertama, dari sisi persamaan. Dilihat dari makanan pokok. Sangat menarik membicarakan kuliner kedua negara ini. Masing-masing memiliki cita rasa khasnya sendiri. Namun, sebenarnya memiliki persamaan mendasar. Jepang dan Indonesia sama-sama menjadikan nasi sebagai sumber makanan pokoknya. Bedanya, orang-orang Jepang menyantap nasi dengan sumpit, sedangkan di Indonesia, masyarakatnya makan nasi dengan sendok atau tangan secara langsung. Kemudian, dari segi olahraga. Olahraga bisa menjadi salah satu alat pemersatu negara-negara. Terlihat dari adanya pertandingan atau olimpiade yang digelar secara internasional. Dilihat dari beberapa cabang olahraga yang ternyata orang Jepang dan Indonesia memiliki kemampuan yang sama. Seperti di cabang olahraga badminton atau bulu tangkis. Cabang olahraga lainnya adalah bela diri. Seni bela diri tradisional Jepang dinamakan judo, sedangkan dari Indonesia adalah silat. Kemudian dari segi seni teater, ada beberapa seni pertunjukan tradisional Jepang yang hingga kini masih bisa dinikmati. Seperti Kyogen, yakni sebuah teater klasik yang berisi lelucon lewat dialog-dialog dan aksi pemainnya. Pertunjukan Kyogen mirip seperti ludruk di Indonesia. Kesenian tradisional dari Jawa Timur ini pun bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa. Seni teater lainnya adalah bunraku, sebuah pertunjukan teater boneka yang diiringi nyanyian, cerita, dan musik. Seni tersebut serupa dengan wayang di Indonesia, sebuah pertunjukan bayangan boneka yang terbuat dari kulit atau kayu. Kemudian dari segi seni musik, persamaan budaya Jepang dan Indonesia dari seni musik bisa ditemukan dari beberapa alat musik. Di Jepang ada alat musik yang dinamakan shakuhachi, sedangkan di Indonesia alat musik ini disebut dengan suling bambu. Ukuran keduanya bermacam-macam dan cara memainkannya sama-sama ditiup. Kemudian dari sisi perayaan tradisi, sudah menjadi kebiasaan orang Jepang untuk menggelar beberapa perayaan, baik untuk ritual keagamaan, festival peringatan setiap musim, dan acara adat lainnya. Salah satu contoh perayaan tradisi adalah saat panen padi. Di Jepang, ada festival Takayama yang digelar setiap musim gugur sebagai wujud syukur panen padi. Ini sama seperti di desa Sukamulya, Sukabumi di Indonesia. Masyarakat mengadakan acara adat bernama Seran tahun dengan tujuan yang serupa. Kemudian dari segi perbedaan antara budaya Indonesia dengan budaya Jepang dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama, dari segi agama. Indonesia dikenal sebagai negara yang beragama, meski ada 6 agama yang diakui secara hukum yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal tersebut sejalan dengan dasar negaranya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sisi lain, agama bagi orang-orang Jepang adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Jadi, kalau bertemu dengan orang Jepang, sebaiknya menghindari topik agama. Kemudian dari sisi tata tertib masyarakat. Soal ketertiban, orang Jepang tidak perlu diragukan lagi. Salah satu contohnya bisa dilihat dari cara masyarakatnya berlalu lintas. Berkendara di jalanan, Jepang jarang ditemui orang saling membunyikan klakson. Mereka tahu kapan harus berhenti dan jalan kembali, serta mempersilahkan para pejalan kaki untuk menyeberang, meski jalanan macet atau ramai orang. Tidak ada klakson sahut-sahutan yang ramai. Berbeda dengan di Indonesia, pemandangan seperti ini sulit sekali didapatkan. Kemudian dari segi kebersihan. Kebersihan menjadi hal yang penting bagi negara Jepang. Jangan sekalipun mencoba untuk buang sampah sembarangan. Siapapun yang melakukan ini akan berurusan dengan petugas kebersihan. Kalau memiliki sampah dan tidak menemukan tempat untuk membuangnya, orang Jepang biasanya menyimpan dulu sementara sampai menemukan tempat yang tepat. Sayangnya, membuang sampah sembarangan masih ditemukan di tengah masyarakat Indonesia.
Meskipun demikian, sikap ini kian berkurang seiring dengan kesadaran masyarakatnya terhadap lingkungan. Kemudian dari sisi budaya makan. Cara mengolah makanan orang Jepang dan Indonesia cukup berbeda. Orang Jepang senang dengan makanan yang masih segar dan memiliki cita rasa asli. Namun bagi orang Indonesia, makanan tersebut dinilai mentah dan belum jadi untuk dimakan. Sebaliknya, orang Indonesia senang dengan hidangan-hidangan yang berbumbu dan digoreng dengan minyak. Ada pula satu khas yang unik, yakni makan dengan suara. Di Jepang, sikap tersebut sangat normal dan wajar, tapi di Indonesia, cara makan seperti ini dianggap tidak sopan. Kemudian dari sisi cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi orang Jepang cukup unik jika dibandingkan dengan Indonesia. Orang Jepang memiliki kebiasaan untuk saling membungkukkan badan, sedangkan orang Indonesia adalah bersalaman. Adapun untuk pemilihan bahasa, jika baru pertama kali berkomunikasi dengan orang Jepang, maka sebaiknya menggunakan pemilihan kata yang formal. Persamaan budaya Jepang dan Indonesia sangat menarik untuk dikupas lebih lanjut, dengan memahami persamaan dan perbedaan keduanya. Maka bisa menjadi dasar untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang. Dari sini bisa diketahui apa saja kebutuhan dari masing-masing negara, serta apa saja potensi yang bisa dimaksimalkan bersama. Nah, itulah sedikit perbandingan antara budaya Indonesia dan Jepang. Terlepas dari perbedaan ataupun persamaan yang sangat kontras, tidak ada yang lebih unggul atau yang lebih baik. Karena budaya adalah pola hidup yang disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan dari masing-masing pelakunya.